السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. صلوات dan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita banyak sekali in'am dan ihsan. Salah satu in'am ihsan yang dibagi tadi, kita solat Isya bersama, dan setelah itu dibagi kesempatan untuk tarawih dan mengikuti ceramah atau pengajian. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Majid: "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Wahai hambaku, nikmat yang mana kamu akan ingkari? Banyak sekali saya bagi nikmat kepadamu. Kanan, kiri, atas, bawah, samping, seluruh sisi itu penuh dari rahmat, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita manfaatkan. Dalam nikmat-nikmat besar itu Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita nikmat yang sangat istimewa, sangat indah, yang sangat berharga. Itulah bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, Syahrul Azim. Bulan yang istimewa, bulan yang indah, bulan yang penuh dari barakah, dari rahmah, penuh dari maghfirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan Ramadan ini dipanggil bulan yang penuh, bulan dan penuh dari barakah? Dan kenapa inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa hambanya yang kita buatkan, lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa buat puasa, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang dia buat di hidup lalu. Mengapa? Inilah bulan Ramadan yang penuh dari rahmat dan penuh dari barakah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur, semangatkan diri di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala rantaikan syaitan, ditangkap, diikat syaitannya. Tapi syaitan yang kecil-kecil masih ada bersama kita. Mengapa kita harus jaga hati-hati dengan dosa, dengan buat salah? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan musim ibadah, season of ibadah. Kita harus memperbanyakkan ibadah, mengaji Al-Quran, qiyamul lail, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala.
biar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Tapi kalau misalnya kita tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kita sia-siakan waktu, dan Ramadan sudah lalu, sudah lewat, dan orang itu belum diampuni, sangat buruk di mata malaikat, di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata ahlu syurga. Celakalah orang-orang itu yang belum diampuni dosa-dosanya. Sudah lewat bulan Ramadan, dan belum dia dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat buruk. He is the bad person in front of Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus siapkan diri dari seluruh sisi biar kita semangat untuk ibadah. Yang pertama, kita memperbanyakkan istighfar. Yang kedua, banyak kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca kalimat ini. Ini terlalu berat kalimat ini. Kalau dimasuk dalam timbang mizan, kalimat syahadat ini lebih berat daripada seluruh dunia ini. Daripada dunia ini. Apa adanya di dalam dunia ini, hanya beberapa kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berat. Mengapa? Pahalanya juga sangat tinggi. Kita memperbanyakkan kalimat-kalimat ini dan istighfar. Dan yang ketiga, kita memperbanyakkan mengaji Al-Quran. Setiap hari kita habiskan 1 juz minimum. Untuk orang-orang yang susah baca Al-Quran, mengajinya susah, lidahnya susah, ya. Baca dengan susah. Kalau saya bisa baca dengan mudah, santri-santri ini bisa baca dengan mudah. Mungkin banyak bapak-bapak, ibu-ibu juga baca Al-Quran dengan mudah. Untuk orang itu harus baca banyak juz setiap hari, khususan di bulan Ramadan. Karena satu Al-Quran itu kalau kita habiskan di bulan Ramadan, dapat kita pahala berlipat-lipat kali, ya. Satu khatam Al-Quran dihitungkan 70 Al-Quran. Begitu kita dapat pahala. Satu salat kita dapat pahala 70 kali. Kita harus semangat. Yang keempat, kita bagi sedekah kepada orang masakin, fuqara, yatim. Walaupun tidak ada di samping kita orang fakir, orang miskin, tak ada masalah. Bagi makanan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Buatlah tijarat, buatlah usaha dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganti yang apa kita bagi, Allah akan ganti dengan baik. Dengan berlipat-lipat kali Allah akan gantikan. Allah kaya, Allah ghani, Allah Ghafurur Rahim. Yang kelima, kita memperbanyakkan solat sunnah. Solat sunnah kita dapat pahala seperti solat wajib, ya. Dan yang keenam, kita usahakan, maksimum kita usahakan ikut setiap hari untuk tarawih. Kalau alasan kecil atau alasan yang tak kawi, jangan meninggalkan solat tarawih. Jangan meninggalkan solat fardu. Tak apa-apa nanti saya solat fardu qada saja, karena ini lagi kepentingan. Tidak ada penting sesuatu dari solat. Tidak ada penting. Masya Allah, pertama hari salat tarawih yang pertama tidak ada tempat di Serambi. Hari ini luar biasa. Allahu Akbar. Banyak tempat sudah kosong. Apakah kita hanya untuk 2 hari yang pertama Muslim, atau sampai
mati kita Muslim, sampai mati. Tapi yang kebanyakan semangat hanya 1-2 hari. Ramadan ini bukan hanya 2 hari saja. Ramadan ini 30 hari, 29 hari. Kita harus semangat. 30 hari Rasulullah tidak tidur. Sekitar hanya kelola saja, setengah jam, sejam begitu Rasulullah istirahat. Selain itu di bulan Ramadan Rasulullah beribadah, qiyam, baca Al-Quran, menangis, muraqabah, muhasabah, ta'lim wa ta'allum, belajar, diajarkan kepada umat muslimin dan muslimat. Itulah kegiatan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Kalau kita lihat diri masing-masing, kegiatan kita apa? Pagi sahur, kita sudah selesai sahur, salat, setelah itu langsung kita tidur sampai zuhur sudah tidur. Setelah zuhur salat, ya main HP sampai asar. Setelah asar kita persiapkan untuk tajil, untuk iftar. Setelah itu buka puasa, salat maghrib, salat isya. Ada yang mau tarawih, ada yang tidak mau tarawih. Sia-sia waktunya lewat begitu, tak berguna. Mungkin banyak saudara kita yang hanya dapat kelaparan dari puasa, tidak dapat apapun, tidak dapat apapun kecuali hanya lapar. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu mana? Orang-orang yang sahur, setelah itu tidak ada lagi ibadah. Kadang-kadang orang-orang saudara kita sahur dan langsung tidur lagi. Allahu Akbar. Di hari Yaumul Qiyamah, pertama pertanyaannya adalah salat, bukan puasa. Salat meninggalkan. Allahu Akbar. Wa aqimus shalah, wa aqimus shalah, wa aqimus shalah. Banyak ayat yang kita dengar, wa aqimus shalah. Buatlah salat, ikutilah salat, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita meninggalkan. Jadi bagaimana di hari Yaumul Qiyamah? Kalau kita pagi tidur sudah meninggal salat, tapi kita sudah sahur. Kebanyakan tak sahur dan tak salat, tapi buka iftar mereka. Allah. Ini kegiatan kita di bulan Ramadan. Jadi bagaimana kita akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita akan dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Mengapa saudaraku, kita tak boleh sia-siakan waktu ini. Kalau kita sia-siakan waktu ini, kita akan masuk yang apa Rasulullah ini sebutkan di dalam hadis. Kita hanya akan dapat kelaparan saja. Selain lapar kita tak dapat rahmat, tak dapat maghfirah, tak dapat pahala. Kalau begitu tak perlulah kita puasa. Kalau hanya kita sia-siakan waktu, tak jaga mulut, tak jaga mata, tak jaga telinga, tak jaga hati, tak jaga fikiran, mengikuti maksiat biasa saja di bulan Ramadan. Lihat yang tak cocok dengan Islam, yang dilarang oleh Islam, oleh agama, kita lihat itu, tak jaga mata. Kita dengar yang dilarang oleh agama Islam, tapi tetap kita dengar. Jadi macam mana kita akan dapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Mengapa saudaraku, bulan Ramadan ini sangat penting. Satu-satu detik, satu-satu minit ini berharga. Berharga. Mengapa kita manfaatkan Ramadan ini untuk beribadah? Semoga Allah Subhanahu wa taala buatkan kita semangat untuk bulan Ramadan ini, untuk ibadah, untuk Al-Quran, untuk qiyamul lail, untuk tarawih, untuk salat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita
hamba yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.